mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembah yang wajib dikerjakan, ibadah puasa jika Ramadan tiba, bagi yang kaya memberikan zakatnya, bila datang haji ke tanah suci, kita tunaikan tugas ibadah haji. Sahabat umat, inilah Kak Bimo, seorang pendongeng Islami yang kerap bercerita melalui kisah-kisah Islam yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ataupun riwayat hadis. Tidak diperanakan, memang sapi beranak. Sosok bernama asli Bambang Bimo Suryono ini telah menjalani hidupnya sebagai seorang pendongeng sejak tahun 1992 saat dirinya masih duduk di bangku kuliah. Keahliannya dalam hal mendongeng ia dapatkan secara mandiri atau otodidak. Keinginannya mensyiarkan ajaran Islam sejak inilah yang menjadi langkah awal perjalanan kisahnya sebagai pendongeng Islami. Jadi membangun akhlak bangsa melalui cerita. Bukankah Nabi Muhammad bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi ini sebuah mata rantai dakwah Rasulullah, kemudian para sahabat, para tabi'in, sampai pada masa kita. Dan harus ada pengkhususan pada kalangan anak-anak yang menggunakan bahasa mereka, melihat kadar akal mereka, dan akhirnya kita menemukan metode yang paling pas lah dakwah bil hikayah, dakwah dengan mendongeng atau berkisah. Karenanya, pria kelahiran Yogyakarta tahun 1974 ini kini dikenal sebagai seorang pendakwah yang fokus pada dunia pendidikan anak-anak. Awalnya kita terpanggil untuk mendongeng di madrasah ke madrasah, TPA ke TPA, pesantren ke pesantren, masjid ke masjid ya. Tapi pada akhirnya banyak ruang publik yang kita sentuh, dari industri, kemudian masyarakat profesional, bahkan banyak penghargaan yang kita peroleh. Apresiasi itu bisa berwujud semakin seringnya kita melaksanakan kegiatan mendongeng berkisah ini dalam rangka berdakwah hingga ke beberapa belahan dunia, belahan benua. Menjalani peran sebagai seorang pendongeng cerita Islam kepada anak-anak bukanlah perkara mudah. Selain harus menguasai materi dongeng secara detail, ia juga harus bisa menirukan karakter sesuai isi cerita. Dan dari sinilah kehebatan Kak Bimo terus terasa. Melalui pengalaman dan latihan yang panjang, master dongeng ini telah mampu menguasai sedikitnya 200 karakter ilustrasi suara. Seperti lazimnya kalau orang berdakwah ya, tantangan pertama mungkin dilecehkan orang, tidak dianggap hal yang penting, kemudian kadang-kadang ada intimidasi dan sebagainya. Pasti dialami oleh para dai, seperti yang tadi alami. Sebagaimana para nabi, para ulama kita mengalami itu kan. Karena Nabi nanti di Armenia ini masa akan membuat perahu, katanya mau banjir, bah. Namun bukanlah diri seorang Kak Bimo jika langkahnya harus terhenti. Seiring berjalannya waktu, metode dakwah yang dibawakan oleh Kak Bimo justru banyak diterima oleh semua kalangan. Ya, tentu saja ini merupakan atas dasar kehendak Sang Ilahi. Setelah kita istiqomah dan memberikan bukti bahwa senyatanya berkisah itu sunnah. Berkisah adalah sunnah. Al-Quran realitanya banyak kisah-kisah yang disampaikan pada anak-anak dan bahasa-bahasa mereka, bahasa dimengerti oleh mereka. Akhirnya banyak orang yang kemudian menyambut baik dan kemudian menerima keberadaan para juru kisah sebagai dai untuk anak-anak itu sendiri. Menyadari bahwa kebutuhan akan pendongeng kisah Qurani semakin tinggi, Kak Bimo kini sudah memiliki banyak kader-kader pendongeng yang mampu berkisah seperti dirinya. Pengkaderan yang sudah dimulai sejak 10 tahun silam ini kini sudah membuahkan hasil. Belum tahu? Pengen tahu? Pengen banget? Pengen banget. Oke, kalau gitu bismillah kita mulai dahulu dalam Al-Quran. Melalui perkumpulan yang dinamakan Persaudaraan Pendongeng Muslim Indonesia, dunia dakwah pun kian berwarna.
Di kediamannya, Kak Bimo mendirikan sebuah sanggar bernama Sanggar Dongeng Kak Bimo. Di sini mereka selalu belajar untuk mengasah kemampuannya dalam berkisah. Metode latihan biasa dilakukannya dengan cara monolog, kemudian dengan cara bercerita berpasangan, hingga kemudian bercerita di depan seluruh peserta pelatihan yang hadir dan langsung diberikan saran serta kritik atas penampilannya tersebut. Yang namanya dunia pendidikan anak itu ibaratnya itu terus berkembang. Jadi ketika kita pelatihannya tidak berhenti, insya Allah juga ilmunya juga tidak akan terhenti. Kemudian juga ketika kita juga tidak hanya sebatas di satu tempat, kita juga di tempat lain, kita akan mengetahui karakter yang berbeda. Itulah asiknya di situ. Bagi mereka, menjadi seorang pendongeng Islami adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Bisa memberikan sesuatu ya. Misalkan ada anak yang akhlaknya yang tadinya kurang baik, ternyata dengan bercerita ternyata bisa berubah. Itu sebuah kebanggaan, ya senang gitu. Dalam peristiwa Nabi Nuh dan kapalnya, Nabi Nuh banyak melibatkan para binatang dalam pengungsian besar di saat banjir. Lalu binatang kecil diletakkan di antara sela-sela binatang besar itu. Binatang yang besar misalnya. Binatang yang paling besar adalah gajah. Disusul kemudian sebuah cita-cita besar pun digantungkan oleh Kak Bimo. Dirinya dan para pendongeng yang lain berharap bahwa suatu saat nanti generasi penerus bangsa yang diberikan pengetahuan agama melalui metode berkisah ini akan berkembang menjadi satu generasi muslim terbaik. Insya Allah. Tujuan kami adalah pada saatnya nanti, 20 tahun ke depan nanti, anak-anak yang pernah kita sentuh dengan bercerita secara Islami ini akan tumbuh menjadi generasi yang layak tanding, layak sanding, kokoh, bermartabat, dan bukannya dihitung, tapi diperhitungkan dalam pergaulan dunia, pergaulan dengan kualitas hidup yang baik. Sahabat umat, semoga tayangan umat hari ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan umat esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.